Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika, yakni Ibu Eka Rahayu MPD. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang selalu memberi semangat dan doa. Dan tak lupa pula yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Perkenalkan, nama saya Nadia Alfiatul Mukarramah. Saya mahasiswa dari Fakultas Tadris Umum, program studi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah peta konsep yang ditugaskan oleh Ibu Wahyu Lestari di mata kuliah yang diampu beliau, yakni Strategi Pembelajaran Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hakikat Strategi Belajar Mengajar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika seseorang bepergian mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti menuju surga." Hakikat berasal dari bahasa Arab, yaitu al-haq, yang berarti hak, kebenaran, dan kepastian. Hak secara etimologi adalah sumber ataupun inti dari suatu hal. Hakikat bisa digunakan sebagai ungkapan yang menunjukkan maksud dari sesuatu ataupun intisari atau dasar. Baik, lanjut ke poin pertama. Di sini ada pengertian strategi belajar mengajar. Strategi adalah upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Strategi dalam bidang pendidikan diartikan sebagai suatu rencana, metode atau rancangan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Strategi belajar mengajar dapat diartikan suatu usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya panglima. Strategi belajar mengajar matematika adalah suatu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama ada strategi pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran merupakan hal yang penting dalam proses belajar mengajar matematika, terutama dalam menyusun rancangan kegiatan dengan memadukan sebuah keterampilan mengelola strategi pengorganisasian pembelajaran yang terpadu. Kedua ada strategi penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian isi pembelajaran menjadi salah satu komponen dalam melaksanakan metode proses pembelajaran. Hal ini bertujuan agar isi dan informasi pembelajaran tersampaikan dengan baik kepada pembelajar sehingga pemahaman konsep peserta didik menjadi baik. Ketiga ada strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan proses menata atau merancang keterlibatan peserta didik dengan metode yang dipilih. Ada 3 klasifikasi penting dalam strategi pengelolaan pembelajaran, yaitu penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar peserta didik, dan motivasi. Lanjut ke poin kedua, yaitu komponen belajar mengajar matematika. Pada Kamus Bahasa Indonesia, komponen adalah bagian dari keseluruhan, sedangkan belajar mengajar adalah perubahan
yang bertahan lama dalam sikap, perilaku, dan kapasitas berperilaku dan dengan cara tertentu yang dihasilkan dari praktik atau bentuk pengalaman lainnya. Terdapat 5 komponen dalam belajar matematika, yaitu bertanya, keaktifan peserta didik, kerjasama, unjuk kerja, dan sumber yang bervariasi. Di poin terakhir ada tugas dan fungsi pendidik. Pendidik sebagai ujung tombak pendidikan. Pendidik haruslah dibekali dengan berbagai ilmu dalam mendidik siswa dan siswinya, dan juga harus disertai pula dengan latihan keterampilan kependidikan. Fungsi dan tugas pendidik ada 2. Yang pertama ada transfer ilmu kepada peserta didik seperti kepandaian, kecakapan, dan pengalaman. Yang kedua ada membentuk sikap moral. Membentuk sikap moral peserta didik menjadi lebih baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.